Alhamdulillah ma salatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kenapa mas? Dikeluarin dulu aja, coba dikeluarin terus coba masuk lagi. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, miliknya Allah. Kita kembalikan semuanya juga kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniai kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, silakan selamat datang bagi yang baru bergabung. Silakan kalau ada di dekatnya Al-Quran dibuka Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Yang itu hadirin sudah ketemu? Mari kita tilawah, saya pimpin seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Satu ayat ini pelan-pelan kita akan tadabburi biiznillah dengan seizin dan pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Ma makna? Maksudnya kata para sebagian ulama, di antaranya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah mengabarkan dia, Allah maksudnya, akan menjadi wali atas orang-orang beriman dengan cara memberi hidayah kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang Allah ridhai, dan Allah akan menunjukkan jalan keselamatan pada pihak-pihak yang mau mentaati apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Allah mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari gelapnya kekufuran, kebimbangan, keragu-raguan, menuju cahaya yang sangat jelas, nampak terang, sangat mudah dan penuh keberkahan. Auka maqal, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Atau di sini dikatakan Allah akan memberi hidayah,
Allah akan menunjukkan jalan yang penuh kenikmatan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ridho kepada ketetapannya Allah, ketentuannya Allah, syariat-syariatnya Allah, Allah ridho sama dia. Bukankah Nabi juga telah pernah bersabda, kata Rasulullah yang mulia SAW, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah beri petunjuk, nggak ada satupun yang bisa menyesatkan. Kalau Allah sudah sesatkan, nggak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Artinya hidayah mutlak di tangan Allah. Tapi Allah itu sudah bagi hidayah seperti Allah memberi sinar matahari, setiap orang dapat. Tapi nggak semua orang memanfaatkan. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Semua orang dapat sinyal hidayah, tapi tidak semua mau menjemput dan mempertahankannya. Jadi kayak matahari, semua orang dapat matahari, dapat. Tapi nggak semua orang mau berjemur, mengambil manfaat darinya. Ada sebagian yang malah matahari udah tidur, tutup pintu, tutup gorden, rapatkan semua-muanya supaya kedap suara, pasang headset, tidur. Padahal sama dapat mataharinya. Setiap hamba itu dapat sinyal hidayah. Tapi ada yang dominan menjadi pemuja hawa nafsu, ada yang dominan kepada ketaatan, ada yang dia disetir oleh hawa nafsunya, ada yang hawa nafsunya dia setir untuk tunduk kepada Allah. Kan begitu ya. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu cenderung menghantar kepada keburukan illa kecuali ma rahima rabbi, apa-apa yang Allah rahmati dari manusia yang mampu mengendalikan diri. Maka hadirin, kalau Allah sudah menjadi walinya orang yang beriman, apa yang perlu dikhawatirkan sama orang beriman? Bukankah nanti kita ketemu tuh jemaah sama Ali Imran tentang karakteristik orang-orang beriman di ayat ke 139. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, orang-orang beriman tuh punya karakter mereka diantaranya adalah wala tahinu, tidak pernah merasa lemah, wala tahzanu, tidak pernah bersedih hati, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi orang beriman tuh nggak takut, nggak sedih. Orang beriman nggak takut, nggak sedih, dan mereka itu orang-orang yang tinggi derajatnya in kuntum mu'minin kalau mereka tahu bahwa orang beriman walinya adalah siapa? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan orang yang beriman minadh-dhulumat, dari gelapnya sesuatu, ilan nur, kepada cahaya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari gelapnya kekufuran
dari gelapnya kebimbangan, dari gelapnya keraguan, ila nur, menuju cahaya kebenaran. Hadirin, dikasih cahaya kebenaran. Apa jadinya kita nggak ada cahaya? Hidup gelap, punya potensi kecelakaan kan jemaah. Ini kalau gelap segelap-gelapnya, apa kita bisa ngelihat? Enggak. Mata bisa melihat, salah satunya karena Allah karuniai cahaya. Kalau nggak ada cahaya, hitam semuanya jemaah. Gelap, gulita, bintang gemintang nggak ada. Apa yang terjadi? Mungkin motor-motor, mobil-mobil kecelakaan jemaah. Hidup tanpa cahaya adalah hidup yang gelap, punya potensi lebih banyak rusak dan merusak. Rusak dan merusak karena nggak ada cahaya. Coba hadirin, Anda mau jalan sampai rumah kalau nggak ada cahaya, gelap semuanya, kayak Anda memejamkan mata. Sulit jemaah. Boleh jadi Anda tujuannya ke rumah, tiba-tiba bukan rumah Anda sampai ke sana tapi rumahnya orang. Hidup yang gelap, hidup yang dekat dengan kerusakan, atau nanti dia merusak. Makanya Allah berfirman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari gelap menuju cahaya. Mereka tadinya bimbang, lalu Allah beri petunjuk. Mereka tadinya ragu, lalu Allah beri keyakinan. Mereka tadinya kufur, lalu Allah hujamkan keimanan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Makanya yang kita cari setelah hidayah itu dijemput, dan ini juga harus teman-teman fahami sahabat TikTok dan sosial media lain, bahwa hidayah itu dijemput, nggak ditunggu. Hidayah itu dijemput, nggak dinanti-nanti. Kenapa kok nggak begini? Belum dapat hidayah. Kenapa nggak sholat? Belum dapat hidayah. Enggak, hidayah itu dijemput jemaah. Jemput hidayah itu, jangan sampai nggak dijemput. Sudah dijemput aja kadang masih belum bisa kita menerimanya. Udah mah dijemput, tapi kalau nggak disuruh masuk ke dalam hati susah juga. Udah disuruh masuk ke dalam hati, kalau nggak dipertahankan, nggak dirawat, rusak juga. Makanya iman tuh butuh dipupuk tiap hari. Saya berulang kali mengutip kalimat sederhana ini. Kalau kita bangun masjid setahun jadi, bangun manusia nggak cukup setahun. Membangun manusia nggak cukup 2 tahun jemaah. Membangun manusia ini bertahun-tahun. Ini episode panjang. Kata al-Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, kamu gak akan pernah dapat ilmu kecuali lewat 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, kamu sungguh-sungguh. Yang keempat, dirham, punya modal finansial. Yang kelima, suhbatu ustazin, hormat, respect kepada gurunya. Yang keenam, watuluz zaman, masa belajarnya adalah masa yang sangat panjang. Tul, panjang. Allah yang nanti membimbing kita, Allah yang nanti ngasih cahaya ke kita, Allah yang nanti kasih guidance sama kita, Allah nanti yang memberitahu arah. Iman tuh mengeluarkan seseorang dari jahiliyah kepada keimanan, dari perbuatan syirik kepada tauhid, dari kufur kepada la ilaha illallah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau Allah udah jadi wali,
Allah sudah menjadi pelindung untuk orang-orang beriman. Maka hasbiyallah, cukup Allah. Atau dalam kata jamak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah. Cukup Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan untuk mereka yang kafir, wali atau pelindung mereka adalah taghut. Apa kemarin taghut? Sesembahan selain Allah. Pelindung mereka itu. Mereka yang memuja pohon ya pelindungnya pohon, matahari ya pelindungnya matahari, silahkan tuh. Dan Allah sudah beritahu dalam sebuah riwayat, siapa yang dia mensekutukan aku berlepas diri darinya dan aku biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan. Dan dia akan disibukkan oleh sekutu yang ia jadikan sekutu bagi Allah. Allah berlepas diri dari hamba tersebut. Wal'iyadzubillah. Taghut. Hadirin punya dekengan, backupan, perlindungan orang paling kuat menurut hadirin di dunia pun. Kalau Allah berkenan membalik semua keadaan, it's piece of cake, sangat mudah bagi Allah. Maka jangan ada pelindung selain Allah. Jangan ada yang menolong selain Allah. Jangan ada pengharapan selain kepada Allah saja. Karena semua ini kullu man 'alaiha fan. Allah berfirman di Quran surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu ini fan, fana, akan hancur, binasa. Wa yabqa, dan yang kekal abadi, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanyalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dan kalau mereka kafir, mereka akan dibiarkan hidup dengan togut-togut mereka. Yukhrijunahum, yang togut itu mengeluarkan mereka, minan nur, dari cahaya, ila zulumat, kepada zulumat, kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, kita tuh punya waktu jemaah untuk terus memperbaiki diri, untuk terus belajar, untuk terus lebih baik dari hari ke hari. Jadi gak ada ceritanya seorang hamba bilang, Allah mah gak pengen sih jadi baik. Itu gak ada. Setiap hamba itu dikehendaki sama Allah kebaikan, tapi nanti hawa nafsu dia kendalikan atau dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu aja pilihannya. Sebenarnya orang-orang yang terus berproses jadi baik itu belum betul-betul orang yang sempurna baiknya. Lagi mah gak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Enggak, cuman mereka kan posting yang baik bukan berarti hidupnya baik, enggak. Tapi mereka posting baik itu kan dalam rangka supaya jadiin dirinya hamba yang lebih baik. Allah sok suci banget sih. Bukannya sok suci jemaah, tapi dia lagi mau berproses jadi hamba yang lebih baik. Makanya dia posting. Makanya dia agak-agak untuk mendekat sama kebaikan. Gak adalah manusia yang 100% baik kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kita semua ini lagi berproses. Toh kemarin kita belajar kan, kata Nabi, sejengkal lagi masuk surga aja bisa matinya mati bahaya dalam keadaan kufur. Ada yang sejengkal lagi masuk neraka, toh matinya mati iman dalam keadaan beriman. Maka
Hari ini orang bisa aja terlena dengan dunia, tapi di injury time, kalau ibarat bahasa sepak bola, di detik-detik terakhir dia mau wafatnya, bisa aja dia tobat, bisa aja dia tinggalin semua kecintaannya terhadap dunia, bisa aja kan. Dan ayat ini menjadi pengingat, jangan sampai kita ini disibukkan oleh togut, sesembahan selain Allah. Siapa tuh? Macam-macam. Kalau zaman dulu kan berhala, kalau zaman dulu kan patung-patung. Tapi kalau hari ini beragam macam model kan. Ada yang menyembah jabatan. Apa maksudnya nyembah jabatan? Dia rela berbuat apa saja, yang haram dia tebas, yang penting dapat jabatan. Penyembah jabatan dong. Ada penyembah harta, pokoknya apa aja yang penting dia dapat harta. Ada lagi yang menyembah popularitas. Jangan sampai hadirin itu dijadikan tolak ukur. Karena kalau zaman dulu itu berhala, patung itu sebagai sesembahan. Andadam min dunillah, arbabam min dunillah, yang dia jadikan ya anda dan min dunillah juga, atau sesembahan-sesembahan yang dia sembah selain Allah. Kalau hari ini kan orang macam-macam, ada yang nyembah popularitas, ada yang nyembah harta, ada yang nyembah kekuasaan atau pangkat atau jabatan. Hati-hati. Pangkat jabatan, kalaupun kita bisa mendudukinya silahkan, tapi dengan cara yang baik. Kalaupun sudah menjabat, ingat Allah tidak menitipkan pada kita kecuali ada maksudnya. Yang sudah dapat harta, padahal kerja nggak terlalu keras. Maaf, tolong dicek ya, sudah transfer. Padahal dia nggak kerja keras, tapi karena Allah bukakan keran-keran rezeki sama dia, cuma naikin aja, ngunggah doang aja udah sudah transfer ya, silahkan dicek. Allah, ada orang yang kerja dari pagi sampai dini hari jamaah, itu nggak sehebat Anda penghasilannya, nggak sebesar Anda nominalnya. Anda cuma nyantai, ngopi, duduk depan rumah, udah ditransfer ya, tolong dicek. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya jangan menjadi penyembah harta tuh. Bukan kita yang dikendalikan sama harta, tapi kitalah yang mengendalikan harta. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Bukan kita yang dikendalikan oleh harta, tapi kita yang mengendalikan harta. Kalau kita dikendalikan sama harta gimana? Jadi penyembah uang tadi. Halal haram gak dia lihat, yang penting cuan. Sedangkan orang-orang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, Allah jaga mereka, jangan ya, zulumat nih, ini haram, ini yang syubhat-syubhat, remang-remang tinggalin aja ya. Ilan nur, ini aku ganti yang lebih baik lewat ketenangan hidup. Astagfirullah. Lewat ketenangan hidup, lewat keberkahan harta. Ya kan gitu jemaah. 1 juta kurang berkah tidak lebih baik daripada 1 miliar berkah kan? Ya nggak jemaah? Pilih 1 juta nggak berkah apa 1 miliar berkah? Ya jelas pilih 1 miliar barokah lah. Karenanya yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Allah itu akan mengeluarkan yang tadinya mereka ini dapat nur cahaya, kalau mereka menjadikan sesembahan selain Allah sebagai acuan hidup mereka, mereka minta pertolongan kepada selain Allah, Allah bisa keluarkan mereka dari cahaya, mereka menuju kegelapan. Yang tadinya udah hidup tenang jadi gelisah. Tadinya hidupnya tenang-tenang aja,
begitu menjadi penyembah popularitas, penyembah harta, menjadi penyembah jabatan, menjadi penyembah dunia, Allahnya dilupakan sama dia dan dia pun terombang-ambing dalam kekeliruan. Lalu terus kemudian ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni nerakanya Allah, hum fiha khalidun. Dalam ayat ini Allah sedang mengingatkan kita semua bahwasanya orang-orang yang akan menyembah kepada taghut ashabun nar, dan orang-orang yang dia dikeluarkan udah benar-benar hidup adem, tenang, taat, gak neko-neko. Begitu dibuka satu pintu dunia, set, oh mulai neko-neko. Oh celahnya di sini, oke kita bermain. Nauzubillah. Udah benar-benar hidup tenang. Pagi bangun tahajud, siap-siap sholat qobliyah fajar, sholat subuh, habis subuh ngaji, habis ngaji silakan siap-siap untuk mencari fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaran dia habis subuh kajian, terus mempersiapkan dia bertebaran di muka bumi cari rezeki yang Allah hamparkan. Udah benar-benar hidup mah begitu, pakai acara. Begitu dibukakan, ih ada celah nih, dia main curang. Ngelihat uang kecil nggak silau. Waktu zaman-zaman Allah bukakan rezeki yang belum sebesar hari ini, ngelihat uang kecil nggak silau. Ngelihat uang 100.000, 200.000 nggak silau. Tapi begitu nominalnya udah 100 juta, 200 juta, silau matanya. Mulai, ini gimana caranya ya biar saya bisa tipu-tipu? Gimana caranya ya biar saya bisa bermain curang? Gimana caranya ya biar saya bisa markup harga? Ah, dia juga nggak tahu ini. Paku yang tadinya sekian di markup harganya, papan yang tadinya sekian di markup harganya, harga semen yang tadinya sekian di markup harganya. Lalu terus kemudian ada lagi cara-cara yang lain. Ada pengadaan di kantor laptop, oh dia beli 3 juta, dia bilang 6 juta. Wah. Ada pengadaan printer di kantor, beli 1000 unit printer. Oh, printernya beli 1.200.000, dia bilangnya 3.500.000. Allah. Waktu 100.000 hidupnya tenang. Gak kepikiran untuk bermain-main. Begitu 100-200 juta mulai main-main, menjadi penyembah dunia. Hati-hati nih. Allah ngingetin nih, ulaika ashabun nar. Kamu main-main, hati-hati jemaah. Ashabun nar hum fiha khalidun. Gak cukup cuma ashabun nar doang. Hum, mereka di dalamnya khaliduna, kekal abadi selama-lamanya. Walaiyazubillah, walaiyazubillahi min dzalik. Saat Allah bukakan pintu rezeki besar sama Anda, hati-hati. Banyak celah-celah syaitan menggoda kita untuk bermain. Udah benar-benar dapat cahaya Allah, malah dia menuju zulumat, keburukan, kegelapan, kembali kepada masa jahiliyahnya. Udah benar-benar hidup tenang mah begitu, pakai acara-acara korupsi. Ya Allah. Masa tua enak untuk ngomong cucu, pakai acara korupsi. Yang dikorupsi dana haji, ya Allah. Misalnya itu terjadi. Macam-macam jemaah. Data penting hari ini untuk kita refleksikan bahwa dulu pernah ada kejadian yang seperti itu. Waliyadzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya jemaah
Kita yang tadinya udah tenang hidupnya kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Jangan sampai. Kalau ada di antara kita sudah tenang hidupnya, nikmati, syukuri, taat. Dan tenang itu sumbernya kata Rasulullah, fa innal khaira tuma'ninah. Kalau kamu mau tuma'ninah hidupnya, tenang hidupnya, khair, berbuatlah yang baik. Tenang hidup kita, insya Allah. Berikutnya jamaah, jam berapa mas? 5:23, satu ayat lagi. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. Alam tara ilal ladzi, apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah? Jadi dulu Nabi Ibrahim itu pernah didebat. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim bilang, Allah itu Rob saya, yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan. Qala, lalu raja yang zalim ini mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa ngidupin, aku juga bisa mematikan. Dipanggil satu prajurit, sini kamu. Mendekat prajuritnya, ditebas lehernya jamaah. Detik itu juga meninggal. Lalu raja yang zalim ini bilang ke Ibrahim, lihat Ibrahim, Tuhanmu menghidupkan dan mematikan kan? Iya, lihat apa yang barusan aku lakukan, aku juga bisa mematikan dan aku juga bisa menghidupkan. Itu barusan mati, dan satunya lagi aku biarkan dia jalan hidup. Namrud, ini kan kisahnya Namrud nih. Wahai Ibrahim, Tuhanmu tuh yang mana? Qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud panggil dua prajuritnya, yang satu ditebas kepalanya. Lihat ya, yang satu mati, yang satu aku biarin jalan dia hidup. Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafaru. Ibrahim cerdas. Jangan dikira Ibrahim gak cerdas. Melihat sang raja yang zalim itu menunjukkan, nih loh Ibrahim, kalau Robmu bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Dipanggil dua prajurit, satu ditebas, mati, satu dibiarin jalan. Dia bilang, lihat ya, saya bisa menghidupkan, tuh saya biarin jalan hidup dia. Yang satu saya tebas kepalanya, tuh mati dia. Aku juga bisa yuhyi wa yumit. Ibrahim cerdas. Ibrahim jawab kayak gimana? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allahku, Robku dan Robmu adalah Allah. Dialah yang memperjalankan matahari berangkat dari timur, tenggelamnya ke barat. Terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu betulan Tuhan, saya minta berangkatkan matahari terbit dari barat, tenggelamnya di timur. Allah. Fabuhital ladzi kafaru, menjadi kufurlah
raja yang zalim itu? Dia nggak bisa jawab, jemaah. Hadirin, namanya kebenaran tuh nggak bisa dielakkan, jemaah. Kebenaran itu nggak bisa dibantah. Yang namanya kebenaran itu tetap kebenaran. Dia akan menemukan jalannya. Sebetapapun orang menutup, dia akan terbuka. Sebetapapun orang berusaha membelok-belokkan, orang tetap akan tahu mana hak, mana batil. Namanya juga kebenaran. Orang itu akan menemui gitu loh, jemaah. Maka saya sepakat sama kalimat sederhana ini. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Yang hak tuh ya hak, barang batil tuh ya barang batil. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga ngidupin, aku juga mematikan tuh barusan bisa. Qala Ibrahim, lalu Ibrahim menjawab, fa innallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, ya'ti bisyams minal masyriq, dialah zat yang menerbitkan matahari dari masyriq, timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ya kalau kamu ngaku Tuhan, itu yang tadinya terbitin dari timur, coba kamu terbitin dari barat, bisa nggak? Fabuhital ladzi kafar. Kamu Ibrahim, dia tuh kayak mengelak gitu loh, jemaah. Makin ingkar, makin angkuh, makin sombong. Pelajaran yang sederhana di kalangan kita-kita aja yang daily, yang biasanya harian kita dapatkan apa, jemaah? Kalau datang ucapan kebenaran, jangan dibantah dulu. Kita nanti sama kayak Raja Namrud nasibnya, jemaah. Orang-orang yang membantah kebenaran, ujung-ujungnya kisahnya selalu sama dengan kisah orang-orang dan kaum-kaum terdahulu yang mereka membantah kebenaran, mendustakan nabi-nabi mereka, mengingkari rasul-rasul yang Allah utus sama mereka. Nasibnya bakalan sama. There is nothing new under the sun. Kan begitu kata pepatah Yunani kan gitu ya. There is nothing new under the sun. Gak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya itu hanya pengulangan, tapi nama dan tokoh serta tempatnya aja yang berbeda. Beda. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, zamannya Musa ada siapa? Fir'aun. Zamannya Ibrahim ada Namrud, Musa ada Fir'aun, Rasulullah ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain. Zaman sekarang ada Abu Gosok. Maksudnya itu nggak ada jamaah di bawah matahari yang baru kecuali hanya pengulangan aja, repetition. Jadi kalau kita tahu ya dari ayat ini, kan udah datang nih kebenaran. Ini ya yang baik, ini ya yang hak, ini ya yang benar. Fabuhital ladzi kafar. Kalau kita ingkar, bahayanya itu ada di kita. Kata Nabi yang mulia, riwayat Imam Al-Baihaqi. Sekali lagi, riwayat Al-Baihaqi. Bersabda baginda Rasulullah SAW, kalimat yang paling Allah benci adalah ketika seorang sahabat mengingatkan sahabatnya, wahai sahabatku, bertakwa kita yuk kepada Allah. Lalu dia menjawab, urusan uripmu dewe, atau dalam bahasa Indonesianya, urus saja hidupmu sendiri, gak usah ngurusin saya. Ngapa sih? Dalam bahasa anak milenial, anak zilenial hari ini, ngapain sih ngurusin hidupnya orang? Hidup gue, hidup lo, urusin aja hidup lo sendiri. Orang beriman itu kalau mendengar kebenaran, dia cuma mengucap dua, sami'na wa ata'na. Iya, saya dengar. Ya doain ya supaya saya bisa menjalaninya, supaya saya bisa mentaatinya. Yang penting jangan ditolak dulu, jemaah. Kunci baiknya hati kita itu pas kita nerima kebenaran yang datang. Jangan ditolak dulu. Ya saya tahu ini salah.
Kenapa masih ngeriba? Ya saya tahu sih ini salah, saya tahu ini keliru. Doain ya, semoga dalam waktu dekat, di tahun-tahun terdekat ini, saya bisa menghindarinya. Doain ya, saya bisa laku asetnya, saya bisa tutup semua riba-riba saya. Gitu jemaah. Jangan sampai jadi seperti Namrud. Fabuhital ladzi kafar, ingkar, angkuh, makin sombong. Diingetin bukannya makin sadar tapi malah makin angkuh. Lah, kemarin kan kita bahas. Coba jemaah dibuka lagi yuk. Ditarik ke belakang, Al-Baqarah ayat 206. Kemarin kita belajar kan Al-Baqarah ayat 206. Coba dibalik lagi deh. Al-Baqarah ayat 206. Ini 257, 206. Udah ketemu? Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila diucapkan kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Al-Baqarah 206 Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu dinasihati, mereka diingatkan, muncul video-video di FYP TikTok, Reels Instagram, kok loh tiba-tiba kok kita mau nyari yang lain, kok yang muncul itu sebenarnya kode sinyal dari Allah. Allah mau nolong kita, Allah mau bantu kita. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Akhadhathul izzah bil itsm. Apa yang mereka lakukan? Bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan mereka makin sombong dengan dosanya. Ngapain sih? Ngatur-ngatur? Ngapain sih? Kalimat-kalimat yang serupa sama kayak gitu. Akhadhathul izzatu bil itsm. Makin bangga dia sama dosanya. Apa Allah berfirman untuk orang-orang yang tipe itu? Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka jahanam akan menjadi tempat tinggalnya, dan sungguh jahanam itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Ya Allah jamaah, Allah ingatkan, hati-hati ya hadirin, hati-hati betul, melangkah hati-hati, bertindak hati-hati, memposting sesuatu hati-hati, bicara sesuatu hati-hati, dan yang lainnya hati-hati betul. Karena kalau enggak bahaya jemaah, betul-betul bahaya. Kalau kita nanti kufur atas setiap peringatan yang datang, itu bahayanya ada di kita. Fabuhital ladzi kafar, menjadi ingkarlah raja yang zalim itu. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Itu ceritanya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Tahu akhirnya gimana Namrud? Setelah kisah ini diceritakan, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu satu, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Namrud panggil, kalau cuma gitu mah, sini dua, sini. Tebas kepalanya. Lihat ya, yang satu hidup aku biarin jalan, hidup dia. Yang satu aku tebas mati. Aku bisa juga seperti Tuhanmu yang kamu lakukan tadi barusan, katanya menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa. Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, dialah Allah yang memberangkatkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau kamu memang Tuhan, terbitkan dari barat, tenggelamin di timur. Coba sekarang, bisa nggak? Wah, marah Namrud kan? Apa yang Allah lakukan kepada Namrud? Semakin ingkar, makin sombong,
Allah kirimkan satu makhluk kecil, lalat masuk ke hidungnya, tembus ke kepalanya. Dia terus memukul wajahnya, terus memukul kepalanya jemaah, sampai Namrud mati dalam keadaan hina, cuma gara-gara seekor lalat. Hati-hati sama mengingkari nasihat yang datang, karena saat Anda mengingkarinya, Anda punya potensi mati dalam keadaan hina. Nauzubillah. Makanya tadi saya bilang, ini buat diri saya juga. Kalau ada yang nasihatin, iya makasih ya nasihatnya, udah gitu aja mah. Doain ya supaya kami lebih baik, gitu aja. Makasih ya ingatan, udah diingetin. Doain semoga kami lebih baik, gitu aja. Makasih sudah di reminder, semoga kami lebih baik, doain ya, itu aja cuma. Jangan dibantah. Apalagi kalau yang mengingatkan itu gak sekedar mengingatkan, dia tuh ngingetin karena sayang ya sama kita toh. Ngingetin karena sayang, ngingetin karena menganggap insya Allah kita bisa lebih baik, gitu kan. Orang yang ngingetin itu kan karena sayang, karena dia baik sangka kita pasti lebih baik, kan gitu. Dan yang ngingetin juga harus dengan cara yang baik-baik ya. Jangan ngingetin apaan nih, pecahin itu, jangan. Ngasih hadiah itu juga harus dengan cara yang baik. Saya mau ngasih hadiah, misalkan ya ini, misal inilah parfum gitu. Begitu saya mau ngasih hadiah kepada orang, tapi caranya dilempar, yang ada orang itu nggak akan nerima hadiah ini dengan baik. Bukannya malah baik dia sama kita karena diberi hadiah, tapi malah maksudnya apa nih, ngelempar kena pelipis saya sampai berdarah nih, jak gelut, ajak berantem, ajak ribut, ajak kisruh. Enggak. Makanya nasihat itu harus juga di packaging dengan baik, dibungkus juga dengan baik, cara nganternya baik. Mas, ini hadiah ya, parfum dari saya, silahkan diterima. Kan orang nerimanya juga enak jemaah. Jadi setelah ini yang menasehati pun juga dengan cara yang baik, yang dinasehati pun juga menjawab juga dengan cara yang baik. Begitu jemaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Namrud pun akhirnya mati hanya gara-gara satu ekor lalat. Aduh, terhina jemaah. Orang hebat, ngaku Tuhan loh jemaah. Kekuasaannya itu sekian per sekian dari dunia jemaah. Makanya dia berani ngaku Tuhan. Orangnya powerful banget tuh. Punya power, punya harta, punya kekuasaan. Mati cuma gara-gara seekor lalat. Aduh, Namrud gak punya harga diri jemaah. Mati cuma gara-gara seekor lalat. Seperti itulah Allah kalau mau meruntuhkan kesombongan orang-orang yang sombong. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah tidak akan mengilhami mereka untuk menegakkan suatu hujjah pun. Justru hujjah yang mereka utarakan dibantah baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka pantas mendapat kemurkaan dan siksaan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 24 jilid yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Ini tadabbur ayah di pagi ini, kajian tadabbur ayah kita, KTA atau KSS, kajian subuh syuruk KTA, kajian tadabbur ayah. Satu ayat demi satu ayat pelan-pelan sudah kita lampaui. Sebentar lagi Al-Baqarah mau selesai loh jemaah. Selesainya Al-Baqarah di 286, itu ayat terakhir. Ini udah 258, berarti kira-kira sekitar 29 ayat lagi kalau Allah ya sekitar 30 kurang 27-an 26 ayat lagi kita akan jumpa. Insyaallah biidznillah, kalau Allah menolong 30-an ayat lagi ya kira-kira 29 30, mudah-mudahan 28, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengkhatamkan tafsir Al-Quran, maknanya, penjelasannya.
Jadi ayat 258 tadi adalah kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Semoga ilmu ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat siapapun yang mendengarkan. Saling mengingatkan ya sahabat. Jazakumullah khairan sudah membersamai. Terima kasih atas waktu luangnya, kerelaannya meluangkan waktu, paket data yang diluangkan, semuanya diluangkan. Semoga Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat jamaah yang menonton lewat live streaming online maupun offline yang di masjid. Dan semoga Allah memuliakan sahabat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat di TikTok, YouTube dan Instagram, kalau ada di antara sahabat bila mana berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya informasi seputar video pendek dan jadwal kajian, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Sampai sini mari kita buka tanya jawab, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal Mas. Wujud soal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz, dari Baharudin AP. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya Ustaz, selain puasa Senin Kamis dan Ayamul Bait, adakah puasa sunnah yang lain yaitu di bulan Rajab? Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah memuliakan Mas Baharudin AP, sekeluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak amal salih. Bahasa gampangnya, sapu bersih semua amal salih. Salah satu hikmahnya kata para ulama adalah untuk prepare atau persiapan jelang-jelang bulan Ramadan. Jadi sekarang ini udah gigi 1, gigi 2, gigi 3, Ramadan gigi 5 langsung gas gitu jawab. Udah fluently, lancar, karena kita sekarang sudah pemanasan. Puasa dianjurkan sama Nabi. Puasa apa? Semua puasa sunnah. Senin Kamis, Ayamul Bid. Kalau yang paling tingginya puasa ada Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau beliau mau berpuasa, silakan lakukan puasa-puasa yang memang sudah Nabi SAW sering sampaikan tentang puasa itu. Barakallahu fikum. Itu sependek pengetahuan yang kami ketahui. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir mujud, fadhal. Izin bertanya Ustadz, pertanyaan dari Dewi Amalia. Di saat kita akan mengamalkan ilmu atau posting video-video kebaikan, selalu ingat kekurangan dan dosa-dosa kita dan takut dibilang sok alim atau sok baik. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Jazakumullah khair. Dari siapa? Dari akun Amalia Sekeluarga. Semoga Allah memuliakan Ibu Amalia Sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Soal pertanyaan beliau, pas posting kebaikan suka teringat kejahilan yang dulu pernah dilakukan pada masa-masa jahiliyah, takut dibilang so alim lah, inilah, itulah. Itu gimana? Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Quran surah 25 Furqan ayat ke-63. Kalau orang-orang jahil mencemooh, qalu salama, balas dengan ucapan yang salam, mendamaikan, menyelamatkan. Hadirin, kalau ucapan manusia berpotensi, ucapan manusia jemaah tidak akan pernah berpotensi merubah bagaimana citra kita dalam pandangan Allah. Kalau Allah bilang hambaku kamu orang baik, ya udah cukup. Mau manusia bilang A, B, C, X, Y, Z, itu manusia. Tapi kalau Allah bilang baik, ya dia baik. Dan sebaliknya, Anda dipuji-puji manusia, tapi kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Makanya yang harus difokusin itu adalah fokus kita kepada Allah, cari ridhonya Allah, cari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Saya malu dibilang ini, dibilang itu, tetap aja posting.
Bukan kita itu posting bukan lagi nyindir siapapun. Kita itu posting untuk remind, mengingatkan diri kita sendiri, self reminder gitu jemaah. Kita tuh posting karena kita ngingetin diri kita sendiri, dan lebih-lebih kalau bermanfaat buat orang yang menonton bonus. Dan lagi ya hadirin, kalau Anda melihat satu postingan, lah kok Anda tersindir, bersyukurlah sama Allah karena hati Anda berarti masih hidup dan Allah sedang ingin Anda jadi hamba yang lebih baik. Jadi kalau ada orang posting, mak jelek, aduh kok pas banget ya, ketahuilah itu hati Anda lagi hidup dan masih hidup. Dengan cara itu Allah ingin Anda lebih baik. Yakin jemaah. Maka jangan nggak posting, atau maksudnya jangan cuma gara-gara ucapan manusia berhenti kita berbuat baik. Enggak. Apa yang karena Allah jangan terhenti karena manusia. Kalau Anda berhenti cuma gara-gara manusia, berarti Anda beramal riya. Lah kok riya? Karena Anda beramal tujuannya supaya dapat pujian dari manusia. Kan ciri-ciri riya pernah kita pelajari kemarin kan? Salah satu ciri riya adalah dipuji terbang, kalau dicaci tumbang. Udah dihina, dikomentari, wah dasar lo, nggak pernah belajar lo, apa. Ustadz kampungan misalkan gitu, atau apa gitu misalkan. Teruslah kok Anda berhenti, ya udah, berarti Anda beramal karena manusia. Jangan berhenti karena manusia jemaah. Beramal itu karena Allah. Dipuji ya jangan terbang, dicaci ya jangan tumbang. Posting ya posting saja. Niatkan bismillah. Sebelum posting tuh, sebelum klik post atau kirim, ucapkan bismillah ya Allah, semoga ini engkau ridhoi. Klik posting. Dan lagi nggak usah sibuk-sibuk. Udah berapa yang nonton ya? Si dia nonton loh. Kalau ditonton ya anggaplah itu bonus. Tapi yang paling penting dari postingan kita itu kita mengingatkan diri kita sendiri. Self reminder. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah, sampai sini kajian kita. Semoga Allah memuliakan jamaah dunia akhirat, sehat lancar barokah selalu. InsyaAllah kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih sudah banyak membersamai, pembangunan masjidnya dibersamai, Masjid Fatimah Garung punya banyak program juga banyak dibersamai. Semoga Allah ganti dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.